Yo, yo, what's up guys? Balik lagi di Tekindo bareng gue Dendi. So, ini adalah Infinix GT10 Pro. Video reviewnya udah gue buatin ya buat kalian. Dan kalau misalnya kalian belum nonton, langsung aja klik linknya di sini. Yap, karena di video reviewnya kalian banyak banget yang minta buat tes gaming Infinix GT10 Pro. Jadi di video kali ini gue bakalan buatin khusus buat kalian untuk video tes gamingnya. Tapi sebelum video tes gamingnya dimulai, kalian bisa subscribe channel ini dulu dong, biar kalian nggak ketinggalan informasi gadget, seputaran berita-berita gadget, dan gosip-gosip gadget di channel ini. Makanya, subscribe dulu. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai videonya tes gamingnya Infinix GT10 Pro. Let's go! Oke, jadi ini Infinix GT10 Pro-nya ya. Kita lihat barangnya. Terus di sini juga baterainya masih 100%, baru aja gue cabut dari charger. Terus di sini gue tes ada 10 game: Mobile Legends, PUBG Mobile, Call of Duty, Free Fire, Sosisman, Undawn, eFootball, Modern Warship, Genshin Impact, dan Honkai Real Star. Terus metodenya adalah kecerahan layarnya di 50%. Terus itunya apa namanya? Ini soundnya soundnya ada di 75%. Terus locationnya kita matiin. Terus dia juga pakai getar aja ya, pakai silent deh, biar supaya nggak ada notifikasi. Terus kita lihat lagi ya, NFC-nya kita matiin juga. Jadi biar supaya ini real cuma main game aja, dan dia cuma connect ke WiFi aja ya, nggak pakai mobile data, nggak pakai sinyal SIM card gitu. Oke. Terus kita cobain pertama kita jadi di sini alat ukurnya adalah Tacostats dan Shizuku ya. Nanti kita ukur pas kita udah in game. Oke, sekarang main Mobile Legend. Terus di sini nanti juga bakalan gua hitung timernya buat biar kita tahu kita udah main berapa lama. Di sini aja. Oke, kecerahan layarnya cuma 50% aja ya. Jadi memang ini kita pengetesannya di indoor, di studio. Di studio juga lumayan dingin. Nah, kebetulan di meja aja itu suhunya sekitar 27. Harusnya bisa lebih ini karena AC-nya juga baru nyalain. Jadi di bawah meja ini sekitaran 27 ya suhunya. Oke. Terus ini kalau kita lihat baterainya masih 100% ya cuy ya. Nah, terus kita nyalain FPS meternya dulu. Oke, FPS meternya udah nyala, dia udah di 120 FPS ya. Kalau kita lihat, nah di situ ada juga CPU, penggunaan CPU, terus suhu CPU, GPU suhunya, terus sama suhu baterainya. Terus di settingannya ini dapat di ultra ya cuy. Berarti harusnya bisa 120 FPS. Oh ya, ini kalau kita lihat keluar sebentar. Ini tuh sistemnya udah yang paling baru, jadi dia nggak ada nggak ada update lagi. Kalau kita lihat sistem update, oke, udah sistem up to date ya. Jadi ini memang udah sistem paling baru, UI paling baru. Oke, kita mulai main gamenya. Di sini kita nyalahin stopwatchnya. Kecerahan layar sama volume tetap masih di 50, sama di sekitaran soundnya itu di 75. Kita pakai ini ya deh. Nggak kayak gitu, dia masih di lobby, masih 120-an ya. Dan suhunya itu ini baru milih hero. Suhunya itu udah di 35-an. Ya, di sini biasanya paling panas. Di 35-an. Ya oke cuy, karena di sini layarnya juga kurang terang kan ya buat di video, jadi mungkin layarnya ini gue bakalan naikin di sekitaran 75-an persen juga, 75% ya, segitu. Volumenya juga di sekitaran 75%. Sebenarnya di sini FPS-nya setelah update dia kena 120 FPS ya, cuma memang ini kan baru main. Kita lihat aja nanti kalau udah udah agak lamaan, suhunya bakalan naik ya, dan FPS-nya bakalan drop gak kalau suhunya naik. Wah, ini kayak bot nih. Kita udah ngekill satu cuy. Oke, daerahnya terlalu nafsu. Waduh, gue dikerubutin nih.
Wah, mati. Oke, dia bisa drop sampai 50-an ya. 53 tadi gue lihat. Oke, nanti kita tes suhunya di sekitaran 10 menit ya cuy ya. Karena di last update gue terkendala suhu pas udah main 15 menitan. Suhunya tuh udah sampai kemarin 41-an kalau nggak salah. Di video review udah ada. Kalau misalnya kalian mau lihat, boleh klik link di sini aja nih. Nah, di situ ada video review. Oke, di sekitaran menit ke-6 dia udah mentoknya di 110 nih cuy, nggak bisa lebih. Udah kayak mentok gitu dia. Mungkin suhunya udah agak panas ya kalau kita coba cek suhunya. Tadi kan gue bilang di 10 menit ya, ternyata 6 menit aja dia udah lumayan agak anget nih kalau gue rasa di tangan. Ya udah mulai di 38-an. Tuh 39 bahkan. Udah mulai di 39 dia. Baru main 7 menit. Ya, main sebenarnya layarnya juga cukup enak ya ini ya di GT10. Biasanya kalau gua ngetes handphone Infinix tuh layarnya agak sedikit ya, sedikit delay gitu. Tapi di Infinix GT10 Pro ini layarnya cukup enak buat main ya. Kan jarang ada delay segala macam deh. Berani-berani dia ngelawan gua tuh. Dia udah nggak bisa 120 nih cuy. Kalau udah main sekitaran tadi udah mulai 7 menit tuh, dia udah 110 aja mentoknya. Tapi memang FPS-nya lumayan ya, lumayan stabil ya. Tapi memang udah nggak bisa lagi nih di atas 110. Dia udah mentok aja di 110 gitu maksimalnya. Harusnya kan kalau settingan ultra dia bisa 120 ya. Oke. Kita udah main ya selama 11 menitan di sini. Nah, kita langsung ke itu ya, suhunya. Suhunya itu main 11 menitan. Nah, suhunya udah mulai 41 tuh cuy. Udah kena di 41 tadi ya. Padahal baru main 11 menit loh cuy. Oke, terus rata-rata FPS-nya kita lihat. Dia ada di berapa? Nah, ini rata-rata FPS-nya. Dia memang fluktuatif banget ya, tapi dia tadi awal-awal tuh bisa di 120 sebenarnya awal-awal game. Itu di sekitaran di sampai 2 menitan lah ya, 2 menit lebih dikit lah ya. Terus habis itu di sekitaran 3 menitan itu dia 110 mentok aja, nggak bisa lebih. Nah, ini yang gue keluhkan di video review, ternyata di update terbaru juga masih seperti itu. Semoga cepet di itu ya, di fix sama Infinix ya. Memang sih 110 juga tetap enak. Cuma memang kan settingan ultra itu bisa 120, harusnya 120-nya ke apa namanya lebih stabil gitu, bisa di 120 akan lebih enak lagi. Tapi memang ini udah enak banget cuy. Baterainya itu berkurang di 4% main 11 menit. Dia di 96 sekarang. Kita stop dulu taco statusnya, kita main ke game kedua. Ini kita tutupin dulu. Kita main game kedua, PUBG Mobile. Yap, kita udah in game. Terus kalau misalnya kita lihat settingannya itu ada di sebentar. Oke, kita taruh di smooth 90 fps ya. Nah, dia bisa sampai HDR. Ya, HDR Ultra. Tapi kita cobain di smooth 90 fps-nya. Karena lebih kalau main FPS gini, FPS tinggi tuh lebih enak. Terus kita mulai lagi. Oke, kita start. Baterai ada di 95 ya. Kita mulai dari 95 ya. Memang kalau misalnya main pakai FPS tinggi itu lebih enak ya. Oke, dia bisa di 88 tadi, 89 ya, taruh 90 lah ya. Tapi kemarin gue tempat ada isu juga, ini dia mentoknya di cuma 60 setelah update, setelah main 5 menitan lah. 5 menit 10 menitan itu mentok di 60. Nah, setelah update gimana nih ya? Kemarin udah dapat software update. Bisa di 90 atau enggak? Kita cobain. Ini layarnya juga udah gua lock ya cuy ya, by the way. Layarnya gua udah lock di 120 fps ternyata memang. Kemarin habis gua tes juga karena screen refresh rate-nya gua lock di 120 fps biar supaya game tuh kok buka semua itunya, apa namanya, fps-nya. Oke, dia masih aman, fps-nya di sekitaran 85 sampai 90-an. Udah mendarat, sudah sampai di darat. Dia FPS-nya masih lumayan ya, masih 89, 90 gitu. Terus 86, 85, 79 ya, sempat drop ke 79. Masih lumayan stabil sih, dan apa namanya, suhunya juga masih berasa adem ya di tangan ya. Tadi kan sempat sampai 41 di Mobile Legends, main cuma 11 menit. Di sini masih cukup oke, FPS-nya juga masih cukup oke banget, masih 90.
Kemarin gue terkendalanya di sekitaran menit ke 10 atau 15 gitu, gue lupa. Terkendalanya dia kalau ke di 60. Wah, ada banyak nih cuy. Anjay, nggak kena. Oke, di sini juga suhunya juga masih berasa adem-adem aja ya kalau main 5 menit sih. Masih lumayan adem aja. Dan layarnya juga oke ya. Di sini gyronya juga udah hardware ya cuy. Jadi lo kalau ngeker-ngeker musuh tuh asik. Itu asik. Dia udah menit ke-7 ya, kita tes suhunya ya cuy. Menit ke-7 kita tes suhunya. Ya, udah di 41-an. Tadi sempat 41. Ya, 41 tuh. 41,3 maksimal tadi. Oke, bau-baunya sih, bau-bau handphonenya sih udah agak lumayan anget ini ya. Kita nggak tahu nih nanti kalau misalnya agak lama gimana. Padahal di studio AC-nya lumayan dingin loh cuy di sini. Ini gue setel di sekitaran di 18 derajat AC-nya. Oke, kita main udah 13 menit ya cuy ya. Kalau kita lihat di situ 13 menit di stopwatch. Oke, di sini berasanya sih udah agak panas ya. Udah lumayan nih, berasa anget-anget nih di tangan kiri terutama ya. Kalau di tangan kanan sih aman sebenarnya di posisi bawah handphonenya, tapi di posisi dekat kameranya nih yang agak panas. Oke, udah main 15 menit nih cuy. Kita cobain tes suhunya ya. Oke, suhunya ini udah di 42-an ya cuy ya. Kalau buat main PUBG doang sih ini lumayan ya. Maksudnya ya nggak terlalu panas banget, cuma memang udah lumayan anget ini. Di tangan tuh udah berasa anget-anget gitu. Terus baterainya tadi main 15 menit tadi dari 95 ke 89. Dia udah kepake 6%. Oke, kita udah mati nih cuy. Di 24 menit kalau kita lihat di sini suhunya di sekitaran ya suhunya turun ya cuy ya, malah 41 tuh. Tadi sempat 42 juga pas udah di 15 menit. Oke, suhunya segitu. Terus kita lihat baterainya itu di 86 ya. Berarti berkurang 9%, main 25 menit. Terus kalau misalnya kita lihat FPS-nya, FPS meternya itu nah ada di 87 nih. Jadi problem yang kemarin di video review yang mentok cuma 60 FPS dia udah fix ya. Dia bisa di 90 FPS dan rata-ratanya di sekitaran 87. Dia grafiknya juga lumayan bagus ya. Ini turun-turun paling kita pas buka menu sih. Buka-buka settingan gitu-gitu. Oke, ini cukup bagus main PUBG Mobile. Kita stop dulu ini FPS meternya. Oke. Dan kita tutup dulu PUBG Mobile. Kita main Call of Duty. Oke, kita mulai. Di sini kita stop dulu. Ini baterainya sekarang ada di 85 cuy. Berarti tadi PUBG sekitar 9-10% ya, main 25 menitan. Oke, kita mulai dari 85% baterainya. Terus kita nyalain statusnya. FPS meternya. Terus kalau di sini kita lihat settingan grafiknya itu ada di oke, di sini bisa very high max. Gue setting di very high max ya biar supaya 60 FPS. Oke, dia sanggup di 60 FPS. Oke, ini main Battle Royale di di COD Mobile karena katanya di COD Mobile kalau main deathmatch nggak ngaruh FPS-nya, makanya kita main Battle Royale. Oke, grafiknya cukup oke karena memang gua setting rata kanan dan dia masih 60 FPS. Rata aja dia 60 FPS. Mantep nih. Performa 80-50-nya di sini lebih bagus ya daripada kemarin di video review, karena di video review masih pakai UI lama. Kemarin juga baru ada update sekitar 2 harian yang lalu. Dan dia performance-nya malah lebih stabil nih, lebih bagus. Berarti Infinix mendengar keluhan penggunanya ya. Mungkin mendengar keluhan di video gue juga kali, jadinya diperbaiki. Oke, kita main nih. Oh ya, kita belum pakai stopwatch. Kita baru main 1 menitan lah ya, ditambah 1 menit nanti stopwatchnya. Oke, di sini masih 84 baterainya. Oke, kita mainkan dulu nih COD Mobile di Battle Royale. Dan jujur aja cuy, sebenarnya gue kalau main COD itu kebanyakan main deathmatch gitu ya. Jadi kalau main Battle Royale gue juga belum terlalu bisa. Oke.
Cukup oke ya, FPS-nya stabil banget, dia di 60 FPS. COD lebih enteng nih ya daripada PUBG ya. Lebih enteng. Namanya ada yang Dylan Cekmek. Aduh, Dylan. Tapi grafiknya gue lebih suka COD sih. Memang gue main game tuh paling COD, PUBG. Gue tuh main game cuma PUBG sama Mobile Legend aja. Genshin pun jarang banget. Oke, kita main udah sekitar 10 menitan. Kalau gue lihat ini FPS-nya rata banget ya di 60. Terus kalau misalnya kita lihat suhunya juga masih lumayan adem di sekitaran 40-an. Ya, kalau belum di atas 45 tuh masih lumayan aja, masih adem lah, masih anget lah. Gitu. Ini 40 masih oke lah. Oke, panasan main Mobile Legends ya daripada main COD Mobile. Kita main Battle Royale nih, settingan rata kanan. Ini cukup rata di sekitaran enggak sekitaran 60 FPS, itu rata banget. Udah main 10 menit, 11 menit. Dia di sekitaran baterainya di 80%. Oke, kita menang cuy. Kita main 17 menit ya. Kita coba cek suhunya. Oke, dia di 41-an tadi. Sekarang turun di 40-41-an lah ya. Masih oke lah, 41. Masih oke suhunya. Wah, kita nggak bisa ngeliat nih. Tapi tadi belum gua ituin ya, belum gua record. Tapi tadi dia di 60 kok, nggak kurang, malah nggak berkurang 60-nya tuh. Terus kita main selanjutnya, kita main Free Fire. Anak FF pasti beli HP ini buat main FF nih, mantep soalnya buat main FF. Dan kita mulai mainnya itu di sekitaran 77 ya cuy ya. Tadi main COD sisa 77. Dan gua taruh settingan di Free Fire-nya itu di ultra high on, semuanya high. Semuanya rata kanan. Dia bisa di 90 FPS ya cuy. Nah, 90 FPS tuh. Ya, baterainya 77 ya. Yes cuy, ini grafiknya cukup oke ya main di Free Fire. Dia bisa rata kanan. Dan FPS-nya itu stabil. Terus layarnya juga lumayan responsif ya kalau main ini ya. Oke, kita udah mati nih cuy. Mainnya udah 9 menit. Dia sebenarnya rata ya di 90 FPS. Tapi nanti kita lihat hasil rekaman FPS-nya. Suhunya juga cuma 40-an aja nih cuy. Jadi dari tadi suhunya di sekitaran 40-41 ya. Main banyak game. Nanti kita cobain main Genshin. Terus kalau misalnya kita lihat FPS-nya itu di sekitaran 90 ya cuy ya. Ya rata ya dia ya. Paling ini cuma kayak buka buka tas gitu-gitu, dia turun sedikit. Ini di awal ini memang tadi kan kita masih baru mulai gamenya. Ya, pas gameplay sekitaran di sini dia rata 90 FPS dan rata-rata FPS-nya dapat 84. Nice. Oke, main FF udah. Kita cobain main Sausage Man. Oh ya, tadi main Free Fire baterainya 373 ya cuy, main 10 menitan. Baterainya 373 tadi mulainya 77. Oke, kita stop dulu di sini. Kita main Sausage Man. Ini mainnya juga perang-perangan ya ternyata ya. Kebetulan gue bukan player Sausage Man. Jadi kita kayak mainnya ternyata tembak-tembakan juga sama kayak COD, FF gitu. Stopwatch-nya kita jalanin dulu. Kita main, terus kita dapat settingannya apa? Kita lihat grafiknya itu di ekstrim ya cuy ya. Dia rata kanan ya. Terus Battlefield Shadow-nya gue enable. Dia dapat di rata kanannya di 60 FPS ya. Sebenarnya cukup asik ya main di GT Titan ya. Ya 3 jutaan dengan dapat experience nge-game kayak gini oke banget sebenarnya. Lo menuntut apa gitu kan? Sangat-sangat oke ini. Jujur aja ini pertama kali gue main Sausage Man, jadi maafin ya kalau noob. Ini apanya ya? Oh, ini ngedash dia. Nembakin sosis kita cuy. Aduh, tapi grafiknya oke ya. Grafiknya cukup memanjakan mata nih game ini. Tapi memang kartun banget. Oke, kita main udah 5 menit. Kita coba ukur suhunya. Baru main 5 menit. Ya, di sekitaran 40 aja cuy ya. Normal ya. Oke, di 40,7.
Oke, kita lanjut mainin. Udah menang nih cuy. Kita main 13 menit. Tadi baterainya di 72 ya kalau nggak salah. Suhunya di sekitaran 39-40 aja sih, enteng ini. Sausage-man. Terus baterainya tinggal 68. Tadi 72 kalau nggak salah. Mainnya 13 menitan ya. Oke, kalau kita lihat rata-rata FPS-nya dia rata ya cuy. Di sekitaran 60. Ini tadi pas masuk di screen aja, di home screen aja sih. Tapi dia rata di 60 FPS. Rata-ratanya di 59. Oke, mantap nih main Sausage-man. Kita cobain sekarang main apa lagi? Kita main Undawn nih cuy ya. Habis Undawn, eFootball. Kita main Undawn dulu. Oke, karena ini gue baru download, jadi kita mainin dulu nih karena kita belum bisa buka settingan. Iya belum bisa. Oh, bisa gitu. Oke, videonya kita tes di High HD, model quality-nya Ultra ya. Shadow-nya High, Vegetation Average. Kita ke kananin semua lah ya. Kita kananin semua tapi banyak frame drop di sini kalau di kanan semua. Tapi coba dulu di kanan semua, rata kanan. Rata kanan masih playable sebenarnya di 30-an FPS. Cuma dia sering patah gitu loh cuy. Tadi baterainya di sekitar 68 ya. Oke. Ini gamenya agak berat, agak gelap, jadi gue fullin aja ya brightness layarnya. Kayak gitu. Kita tadi main baterainya ada di 68. Ini udah 66 baru main 2 menit. Oke, tapi dia suka patah-patah ya cuy ya di sini. Di settingan ini kita turunin dikit ya. Soalnya settingannya agak ketinggian nih kayaknya. Jadi kita setting aja di high. Model quality-nya high. Terus frame rate-nya gue coba di high juga ya. Di high dia bisa 50-an, ternyata bisa 60. Nah, di sini dia lumayan enak nih di 40-an nih. Main di 40-an lumayan enak. Oke. Ini bisa sampai 4 FPS ya tadi ya pas masuk ini ngerender. Memang gamenya berat ini. Nah, di settingan ini paling oke nih di Infinix GT10 Pro. Karena dia dapat di 30-an ya, 30 sampai 39-an tadi. Tapi kadang-kadang suka drop juga ke 27. Tapi masih playable banget nih di settingan ini. Ya masih cukup oke. Dia di sini di game ini masih playable banget, masih bisa dimainkan sama si Infinix GT10 Pro. Oke, kita udah main 7 menit dengan settingan yang tadi. Settingan high aja ini rata-ratanya ya, nggak di ultra, nggak yang paling tinggi-tinggi banget. Tapi suhunya udah mulai 42 nih cuy. Karena di tangan udah berasa agak anget tadi. 41-42an lah ya. Cukup oke kok grafiknya di sini. Masih cukup stabil dia. Asal nggak panas ya. Mungkin kalau misalnya kalian punya cooler kayak gini nih. Ini punya Infinix juga coolernya. Kalian pasangin aja, ini akan jauh lebih bagus performancenya. Ya, tapi kalau misalnya gini agak suka patah-patah ya. Kalau dia rendernya banyak orang gitu agak suka patah. Tuh, agak suka patah-patah. Tapi kalau tadi nggak ada orang, oke. Karena kita ngetes, jadi kita harus tes lagi banyak orang nih cuy. Ya oke, kita udah main 17 menit nih cuy. Kita lihat suhunya dulu. Ya, suhunya masih karena kita nggak setting terlalu tinggi, memang di high aja. Suhunya di sekitar 40-an aja cuy ya. Masih lumayan adem sih. Di sekitaran di sini. Kalau di bawah-bawah sini 36-an lah. Masih adem banget. Karena settingannya kita nggak setel terlalu tinggi. Karena kalau misalnya di settingan terlalu tinggi main Undawn itu dia frame drop banget. Oke, kalau kita lihat rata-rata FPS-nya. Tadi kita campur ya. Karena memang kita lagi cari settingan terbaik. Undawn kita main 19 menit bahkan. Nah ini dia bener-bener fluktuatif ya. Ya 6 gitu pernah, 0 juga pernah nih. Tapi 0 tadi pas loading kayaknya. Oke, terus rata-rata FPS-nya di 39, 40-an lah ya. Oke, kita main Undawn udah di tadi di 19 menit.
Kita lanjut main apa lagi? Kita main eFootball. Oke, kita lanjut main eFootball ya cuy ya. Oh ya, tadi main Undawn juga baterainya sisa 60% nih cuy ya, main 19 menitan. Oke, kalau kita setting itu dia bisa dapat di high aja ya, kita tes di high. Terus FPS-nya itu di 60 lah, tentu aja. Oke, di lobby ini dia ke 53 tadi sempat ke 53 ke 46 di lobby aja. Wah, oke, 60 dia gameplaynya di gameplay dia 60. Kurang-kurang dikit aja. Cukup oke kok main di sini. Dia oke banget malah, bukannya cukup oke lagi ya. 80-50 di Infinix GT10 Pro cukup bagus nih. Abis kemarin abis update, FPS-nya cukup stabil cuy ya. Baterainya juga masih berkurang berapa persen tadi tuh, lupa. Oke, kita udah selesai nih. Selama 10 menit kita main eFootball. Kita lihat baterainya di 55 ya cuy ya. Terus sekarang di 55, terus suhunya adem sih ini. Adem sih, main eFootball aman sih, aman banget. 37. Aman 38. 38,4 dia peak suhunya. Oke, 38. Terus kita lihat FPS-nya. Ya, rata ya cuy ya. Rata tuh, rata. Terus dia FPS-nya di 59, rata-rata FPS-nya. 59,6. Ya 60 lah ya, rata. Oke, main eFootball aman. Kita main Modern Warship. Oke, kita mulai aja nih. Ya, ini mainnya cukup asik ya cuy ya. Dia bisa 120 FPS main Warship. Oke, mantap. Main segame. Oke, main segame dia aman ya di 120 FPS ya. Kita main segame main di 4 menitan. Dia kita lihat rata-rata FPS-nya di sini. Ya, aman. Di 120 FPS-an kadang-kadang turun memang, tapi ini kalau yang turun banget gini dia lagi di lobby tadi ya. Terus ini yang plus gameplaynya dia aman kok, 120 FPS rata di Warship. Terus kita main apa? Terakhir? Wah enggak sih, belum terakhir. Kita main Genshin Impact dulu ya. Kita mulai aja. Oke, kita nyalain. Oh ya, tadi Modern Warship main 4 menit dia cuma berkurang 2% aja. Aman. Kita main Genshin, kita start. Dia di 53 ya baterainya cuy ya. Di 53. Oke, pertama-tama gue setting dulu dia di grafiknya itu di medium, menengah 60 fps ya cuy ya. Oke, di sini dia dapat 6. Kita keluar dulu sebentar biar supaya takut statusnya berhenti dulu. Oke, kita masuk ke Genshin lagi. Oke, dia di medium 60 fps ya cuy ya. Kita mainkan 15 menit lah ya. Kita coba 15 menit di sini. Kita nggak usah masuk kemana-mana, kita cuma keliling-keliling lahan ini aja, keliling-keliling map aja. Dia aman sih, masih tapi dia turun sampai 38 ya tadi ya. Oke sih, maksudnya mainnya gitu, gameplaynya, layarnya oke sih. Cuma memang FPS-nya nggak bisa terlalu tinggi ya ini ya. Oke, kalau kita coba tes lawan musuh nih gimana? Frame drop, bisa frame drop nggak dia? Di 43, 40, 37. Tiga empat tadi 31. Lumayan juga ya frame dropnya ya, bisa 31 loh. Padahal ini cuma di medium 60 fps, padahal nggak di highest ya. Ini di medium. Kalau sebenarnya di Dimensity 8050 ini kan udah termasuk kenceng ya SoC-nya ya. Harusnya rata-rata FPS-nya tuh di medium highest, di medium 60 FPS tuh sekitaran 50-an, di atas 50 seharusnya ya. Coba kita coba lihat aja nih, rata-rata FPS-nya berapa. Tapi kayaknya nggak sampai 50 deh ini. Kemarin gua tes di video review itu dia sampai 42. Agak kecil memang. Oke, main 5 menit, kita tes suhunya. Suhunya udah 42 ya cuy ya. 42,4 tadi.
Oke, di bagian sini sih yang paling panas. Di sini nih yang paling panas nih. Di antara kamera sini di 42,7. Kita main 5 menit. Nah, dia kalau lagi kayak animasi gitu, jalan-jalan ceritanya dia bisa 60 fps ya cuy ya. 60 fps tuh. Tapi kalau misalnya nggak lagi gameplay gitu, dia nggak bisa 60 fps. Dia sekitaran 50, 40, 50 aja. Tapi gua rasa sih ini rata-ratanya 40 juga ya. Dia suhunya di 41-an. Karena ini AC-nya gue setel lumayan dingin. Oke, kita main udah 17 menit ya cuy ya. Dia di sini baterainya tinggal 45%. Tuh 45%, terus suhunya di 43 ya. Kemarin pas gua di video tes itu dia suhunya di 45, bahkan baru main 5 menit. Tapi setelah update suhunya lebih bener ya. 43 masih oke lah main Genshin. Oke, terus kita cobain rata-rata FPS-nya. Lihat rata-rata FPS-nya dia main 18 menit ya. Oke, rata-rata FPS-nya di... Nah, rata-rata FPS-nya dia membaik ya. Kemarin gua main di main Genshin itu 30 menit itu dapat di 42. Sekarang 15 menit dapat di 48. Kayak gitu. Ini yang tadi gua bilang, kalau misalnya lagi scene ceritanya gitu dia bisa 60, tapi kalau misalnya lagi main dia jarang banget di 60. Ya, makanya cuma rata-rata dapatnya cuma di rata-ratanya di 48 fps aja. Terakhir kita nyobain Honkai Star Rails. Kita tutup dulu Genshin-nya. Oke, kita cobain Honkai Star Rails. Oke, kita main Honkai Star Rails. Terus kita udah nyalain nih stopwatch-nya. Terus kalau misalnya kita lihat settingannya itu dapatnya di tadi di medium 30 fps ya cuy ya awalnya ya. Tapi gua setting di medium 60 fps aja karena lebih asik main di 60 fps. Oke. Kita lihat aja nih gimana gameplaynya pakai ini. Karena di sini di Honkai Star Rails jujur aja gue masih baru main ini. Main Honkai Star Rails, jadi mohon maaf kalau misalnya agak noob ya. Animasinya keren sih. Honkai. Pantesan banyak yang nanyain ya buat ngetes Honkai. Animasinya keren. Dia bisa FPS-nya bisa drop sampai 30-an ya cuy ya. Tadi bisa sampai drop sampai 30-an dia. Oke, dan kita udah main selama 19 menit ya. Tanggung lah 20 lah ya. Habis ini kita udahan nih. Frame-nya memang frame rate-nya memang kadang-kadang turunnya lumayan ya. Tapi memang ini salah satu game berat juga. Oke, sudah 21 menit ya cuy ya. Kita cobain lihat suhunya dulu. Suhunya lumayan ada di 42. Dia suhunya lumayan dibenerin nih dari sebelumnya ya. Oke, di 42. Terus baterainya sisa di 34% cuy. Terus kalau kita lihat rata-rata FPS-nya itu ada di... Dan rata-rata FPS-nya itu ada di sekitaran 55 FPS. Tapi memang dia suka drop banget ya cuy ya. Suka drop banget kadang-kadang di bawah 20 bahkan gitu. Dan rata-rata FPS-nya tadi di 55 FPS. Oke, setelah itu kita udahan gitu aja video review Oke, dan gitu aja video tes gaming dari Infinix GT10 Pro. Buat yang belum nonton video full reviewnya kayak misalnya layarnya, terus kameranya dan lain-lainnya bisa langsung cek aja linknya di atas sini. Dan segitu aja video tes gaming dari Infinix GT10 Pro. Makasih banget yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Denny pamit. Ciao. Mantap, 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 mantap. Update-nya membuat dia semakin baik. Keren Infinix.